أهلنا وأولادنا وأموالنا وبيوتنا أعطيتنا من شر كل شر وأن تلحقنا ذرياتنا بعبادك الصالحين على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نبي سلفنا الصالح شيء لله لهم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa awladana wa dzurriyyatina wa man 'allamna fid din wa 'allimna wa iyyahum at-ta'wila ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman. Iman kepada rukun iman yang 6. Iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar Allah, dengan meyakini bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kita diberi takdir yang manis, kita mengucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bila diberi takdir yang pahit, kita membaca alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya mudah-mudahan kita diberi Allah baik takdir manis atau pahit bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar yang tidak ada minuman, tidak ada naungan kecuali amal soleh dan syafaat dari orang soleh, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat para aulia, para ulama dan teman-teman kita yang lebih banyak berisi amal soleh. Mudahan memberi kita syafaat juga, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajaran tentang fikih puasa terakhir hari ini. Senin kaina puasaan sudah. Wujubu shaumi Ramadan bi ahadi umuri khamsah. Wajib puasa Ramadan dengan salah satu perkara yang 5 di bawah ini. Isnani ala sabilil umum, ay yajibani ala jami' idza sabata dzalika 'inda al-qadhi. Yang pertama adalah wajib puasa apabila 2 orang yang secara umum mengaku melihat hilal. Kan nanti ada ru'yatul hilal pada hari Rabu sore. Nah, bila melihat hilal berarti puasaan besoknya Kamis. Bila kada melihat hilal berarti digenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi kemungkinan puasa Kamis atau Jumat. Tapi prediksi ilmu falak
astronomi bahwa mungkin hilal itu tinggi sudah kayaknya hari Rabu sore itu insyaallah Kamis pampuasaan. Cuma kita kada mendahului pemerintah. Nah, nggih, mudahan amin. Kemudian jadi palladzi ala sabilil umum, maka yang secara umum adalah bistikmali sya'bana salasina yauma, digenapkan Sya'ban 30 hari bila kada melihat hilal. Au bi ru'yatil hilal bi syahadati adli syahadah, atau ada yang melihat hilal dengan penyaksian bahwa orangnya itu adil. Makanya nanti beberapa titik sampai setiap provinsi ada, termasuk di Islamik kalau biasanya ada untuk melihat titik hilal. Nah, bila ada yang melihat di sini, bila ada melihat orangnya melihat itu adil zahir. Adil zahir itu artinya secara zahir sidin itu kada pasik. Siapa yang adil? Yaitu orang yang pertama laki-laki. Jadi yang melihat hilal itu laki-laki. Kedua merdeka, ketiga pintar, keempat menjaga kehormatan diri, kelima ada mengantuk melihat hilal. Kemudian bisa berpandir, mendengar, melihat, dan tidak mengerjakan dosa besar. Ini disebut adil. Jadi kalau seseorang tuh berzina itu kada adil, atau durhaka dengan kuitan, itu tidak bisa jadi orangnya ditugaskan melihat hilal. Durhaka kepada orang tua, tidak sholat, kemudian apalagi sihir, itu tidak bisa melihat hilal. Melihat hilal maksudnya tidak bisa ditugaskan untuk melihat hilal. Atau menggawi dosa kecil terus menerus, atau menggawi dosa kecil tapi lebih banyak ketaatannya kepada Allah, itu dianggap masih kawa. Jadi orangnya menggawi dosa kecil ada, cuma lebih banyak taatnya kepada Allah. Nah, misalnya orangnya sholat, orangnya puasa, orangnya tidak menggawi dosa besar, tapi dosa kecil itu tergawi aja kadang-kadang. Nah, ini masih bila banyak taatnya dibanding maksiatnya. Nah, maksiat kecil, dosa kecil, maka itu masih dianggap bisa menjadi saksi, atau menjadi saksi nikah, atau menjadi orang yang ditugaskan untuk melihat hilal. Maka jadi seikung hanya melihat hilal itu sudah asa ada se-Indonesiaan ini. Biar satu titik melihat sudah puasaan se-Indonesiaan. Apalagi mun banyak melihat, di Aceh melihat misalnya, di Kalimantan melihat, di mana-mana melihat, asalnya bersaksi nanti di hadapan yang berwenang. Demi Allah, saya melihat hilal. Jadi wajib berpuasa semua penduduk negeri itu yang sama tempat matla' matahari. Nah, ya se-Indonesiaan tempat matla' matahari. Kemudian menurut Imam Nawawi, semua yang sama matla'
tempat terbit dan tenggelamnya matahari, maka puasaan seituanna. Nah, karena disinilah maka kita berbeda dengan Makkah. Makkah beda berapa jam bedanya? Kada sama anunya nih, terbitnya matahari kada sama lawan terbenamnya. Wah, ini jam 12 di Madinah jam berapa? Kurangi 5 jam atau 6 jam. Nah, jauh benar bedanya. Maka menurut pendapat ini kita kada boleh menuruti Makkah. Kenapa? Jadi Makkah sudah puasaan, kita belum. Karena beda matla'. Tempat, maksudnya tempat terbitnya matahari kada sama waktunya tuh nah. Tenggelamnya juga kada sama. Nah, ini jadi berbeda. Makanya puasa Arafah kadang-kadang di Makkah Kamis, kita Jumat. Karena beda mutlak. Adapun menurut Imam Rafi'i, wajib setiap negeri yang kada jauh jaraknya dari yang melihat kurang lebih 82 km. Ini terlalu dekat pulang kalau ini. Jadi melihat di Kalsel berarti bila lebih 82 kilo, nah di sana boleh kada puasa. Nah, tapi nang baiknya tuh se-Indonesiaan lah mungkin di sini. Se-Indonesiaan puasaan. Di mana kah melihat? Di Aceh kah melihat? Di Papua kah melihat? Pokoknya di mana ada melihat cukup. Itu secara umum. Kemudian secara khusus Yasidin, kalau nama lihat itu orangnya fasik, maka bagi dirinya sendiri wajib puasa. Ini aja melihat, tapi orangnya fasik, kada boleh diumpati. Kenapa kada boleh diumpati? Diikuti karena orangnya tadi menggawi dosa besar atau terus menerus menggawi dosa kecil. Itu kada diterima saksi. Makanya kita itu kalau menurut Mazhab Syafi'i di kitab ini bahwa kita itu mau jadi wali nikah maksudnya. Jangan lagi kada sembahyang, anak bujang sudah, betunangan sudah anak, masih aja anak kuitan kada sholat, padahal anak jadi wali nikah nih. Nah, itu berarti walinya fasik. Nah, walinya fasik. Jadi sama saksi, amun jadi saksi nikah sebaiknya cari nang ibadah penyembahyang. Jangan mentang-mentang bos lalu dijadikan saksi. padahal sembahyang kada. Nah, ini jangan, naudzubillah. Nih. Idza kanal mukhbir mausuqan bih, apabila yang memberitahu bahwa dia melihat hilal itu orangnya dipercaya atau adil, maka wajib puasa. Jadi bila yang menyampaikan tadi adil, dah kita bila ada melihat sudah di TV itu di mana kamu melihat? Nah, yakin dah. Makanya berita itu bila hari malam Kamis itu beritanya ada melihat hilal sudah, walaupun belum ada keputusan, itu bisa kemungkinan esoknya puasaan karena ada melihat sudah. Walaupun belum ada keputusan nih. Ini rajin keputusan tuh menghadangi mbah. Amun kita di sini parak Mbak Isahnya kawa. Mbak Isah beda sejam dengan Jakarta. Jadi kemudian yang ketiga dengan ijtihad. Nah, dengan ijtihad, dengan ya menghitung ijtihad menghitung, dihitung. Jadi bedanya kalau pemerintah itu digabung antara
hisab dengan ru'yah. Bila melihat di hari terakhir di tanggal 28 Sya'ban itu, tanggal 20 Sya'ban itu melihat Rabu kaina hilal secara mata telanjang, berarti puasa Kamis. Nah, harus dibantu dengan teleskop. Nah, teleskop. Baik, kemudian ada Sidin permasalahan tentang fikih. Misalnya seseorang puasa sudah 30 hari biqauli man ya'taqada sidqah, karena ada orang berhabar bahwa sudah mulai. Akhirnya Sidin sudah puasa 30 hari. Maka bolehkah dia berbuka setelah sudah puasa dirinya sendiri 30 hari sekalipun belum melihat hilal? Maka menurut Imam Ramli dia boleh berbuka, tapi sembunyi-sembunyi. Nah, ini sembunyi-sembunyi. Dan di sisi Ibnu Hajar tidak boleh. Li'anna dzalika laisa bihujjatin syar'iyyah. Karena itu bukanlah alasan yang syar'i. Bi khilafi akhbaril adri wa qad shama ihtiyanan. Berbeda dengan berita orang yang berita adil, dan itu sebaiknya puasa untuk jaga-jaga, berapik. Maka sebaiknya dia menahan. Nah, ini misalnya 30 hari dah puasa. Sekalinya bila esok puasa 31 Sidin nih. Nah, kayak apa ini hukumnya? Maka ujar Imam Ramli berbuka. Tapi sembunyi-sembunyi, jangan orang tahu. Nah, ini yang biasanya orang berijtihad tuh nah. Berijtihad seorang atau apakah ada nang bepadah ujar orang betakuan guru nih. Guru pian kabel puasa, aku jisin isok. Sekalinya pemerintah isoknya. Tapi Sidin ini mau empati guru ini, karena Sidin pegangan Sidin. Sekalinya tuntung Ramadan 30 hari sudah Sidin puasa. Orangnya 29. Sekalinya besoknya pemerintah nih sehari lagi. Amun Sidin puasa berarti 31. Kayak apa ini dalam hukum? Nah, dalam hukum ini jangan lagi puasa ujar Imam Ramli karena sudah 30 hari. Lalu kayak apa caranya? Berbuka artinya kada puasa, cuma khufyah, berdiam aja, jangan berpadah lawan orang. Apalagi salat Idul Fitri surangan, jangan. Nah, ini menjaga supaya jangan ada fitnah. Nah, kayak itu orang apik. Jadi mungkin kita berbeda dengan pemerintah menghitung surang nih, atau punya keahlian ahli hisab, ahli palak berbeda. Kita surangan bila orang bertakon jawab kabila puasa guru aja orang isok di sini dah, tapi jangan pengumuman, jangan. Udah itu aja. Asal kita berilmu nih, kalau berilmu jangan. Pas 30 hari sudah puasa, kayak apa? Ujar Imam Ramli, berbuka cuma sembunyi-sembunyi, menjaga supaya jangan ada fitnah. Tapi ujar Ibnu Hajar tidak boleh, tetap puasa. Kenapa alasannya? Karena dahulunya waktu puasa itu karena betakun, bukannya seorang melihat, jakanya seorang melihat marahas itu berbuka. Nah, itu satu kasus. Kemudian jikalau seseorang musafir dari negerinya di akhir bulan Sya'ban, akhir hari dari bulan Sya'ban, muftiran, dalam keadaan kada puasa karena kada melihat hilal di kampung di negerinya,
lalu tulak ke negeri lain, ternyata orang di sana puasaan. Nah, kayak apa ini? Lalu Jasidin, apabila dia temukan orang di sana puasaan, maka dia wajib juga sebuah puasa. Apabila menemukan orang di sana berbukaan, belum puasa, maka dia berbuka juga menurut Imam Ramli. Dan tidak puasa menurut Ibnu Hajar. Tapi yang lebih kuat adalah menuruti orang di sana. Kayak itu. Misalnya nih, hari apa nih? Hari Rabu kayaknya kan masih akhir Sya'ban misalnya. Hari Rabu, Kamis tulak, Rabu malam tulak, Kamis sampai. Misalnya sampai di Arab puasaan orang, misal. Maka yang lebih kuat umpati orang di sana karena kita berada di sana. Walaupun waktu musafir itu pengumuman sudah di negeri kita belum lagi qadamat hilal. Ternyata setelah musafir sampai di negeri orang puasaan, maka kita sebaiknya umpati orang di sana. Kayak tujuh misalnya berdiam di Mesir, pas akhir Ramadan bulik ke sini. Sekalinya orang di sini puasaan masih. Nah, puasaan masih, maka kita orang di sana misalnya berbuka hari raya sudah, di sini belum. Nah, maka kita umpati Jasidin orang nang di sini. Kayak itu nah bahasanya. Nah, kayak itu Pang. Jadi ini nang baik. Walaupun berbeda ulama tadi. Makanya bila kita ke sebuah kampung orang puasaan itu umpati puasa. Bila orang kada umpati juga kada. Itu menurut pendapat yang lebih kuat. Tapi menurut pendapat yang kurang kuat, ujar Sidin tergantung keyakinan masing-masing. Nggih, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi nang penting kita serahkan saja lawan pemerintah untuk keputusan, karena sudah banyak titik-titik untuk melihat hilal. Tapi mau hendak menghitung seorang boleh hai, cuma jangan berpada-pada. Amun kita ahli palak juga, amun ahli hisab nih boleh. Atau mau ada orang bertakun boleh hai menjawabkan, amun sidin tokoh nih, cuma jangan berbawaan. Diam aja, jangan berbawaan. Tapi orang bertakun jawab ala kadarnya, supaya ukhuwah Islamiyah tetap terjaga, persaudaraan sesama muslim tetap terjaga. Nih, yang kedua tadi, bila kita puasa sudah 30 hari, sekalinya uji orang isuk puasa lagi sehari. Nah, ini menurut Imam Ramli tetap berbuka, tapi sembunyi. Menghitung surang mengisahnya tuh. Atau menakuni orang nang tahu tadi, guru umpati guru si A sekalinya 30 hari puasa, isuknya orang puasaan masih. Nah, maka kita boleh berbuka tapi sembunyi-sembunyi, jangan berpada-pada. Ya, kira-kira itu. Adakah pertanyaan? Pak Rahban, Pak Roy? Nah, ini mudah-mudahan ada tambahan ilmu, dan terutama tadi diantaranya adalah kita harus mencari orang adil karena menggawe dosa besar, atau kada terus-menerus menggawe dosa kecil, atau orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, lebih taat daripada menggawe dosa kecilnya itu kata lebih banyak. Nah, itulah
yang disebut adil. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf sahilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين يا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.